Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin pemirsa TV 5 MDI Masjid Darul Ilmi rahimakumullah wa hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan kita, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam bentuk apa saja. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliaulah kita mengharap-harapkan limpahan curahan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada studio kali ini dan pemirsa di rumah yang menyaksikan TV 5 MDI hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya sedang bersama dengan Ustaz Muhammad Sofyan Hadi. InsyaAllah mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, istiqomah dalam mendampingi kita belajar dan mengaji dalam bulan Ramadan ini. Pada acara Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, Ramadanku penuh makna. Bismillah, saya sapa dulu Ustaz Muhammad Sofyan Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Apa segar aja Ustaz. Ini kayaknya sebentar sudah tidak lama lagi kita akan terus melangsungkan puasa kita dengan bekal keilmuan. Ya, insyaallah. Teman-teman yang ada di SMK Negeri 5 khususnya dan pemirsa TV 5 MDI di mana saja berada, ilmu ternyata merupakan satu jalan yang kita butuhkan, yang harus kita kejar agar menambah kualitas ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Ustadz, ini tema kita pada hari ini insya Allah kita akan bahas seputar, ini kan sudah mau masuk problem-problem yang sering dihadapi oleh masyarakat ini Ustaz. Ada yang tentang seputar sahur, imsak dan sekitarnya. Ini biasanya kayaknya setiap malam di kampung kita nanti akan ada yang mulai patrol gitu ya, rame nanti ini ya. Ya itu salah satu bentuk ikhtiar yang susah bangunnya misalnya ya, jadi tidak bisa melewatkan momentum imsak yang katanya sih dengar-dengar ini penuh dengan barokah imsak itu Ustaz. Cuma banyak orang yang memahami bahwa itu sebenarnya imsak itu batasnya kapan Ustaz? Ya, apa nunggu masjid boro-boro atau pripun Ustaz? Ini banyak yang menanyakan seperti itu. Monggo Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 5 Masjid Darul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Fitrah tadi, memang di Indonesia itu unik Ustaz. Kita punya tradisi-tradisi yang mungkin tidak ada di negara-negara lain. Kelihatannya itu sesuatu yang hanya sekedar tradisi, tapi ini merupakan kalau dikaitkan dengan agama sangat kental dengan agama. Contohnya patrol tadi. Ya. Ini kelihatannya kan main-main anak-anak membawa kentongan. Kalau dulu membawa kentongan dari bambu itu. Sekarang mungkin sudah susah cari kentongan bambu, jadi mereka pakai alat-alat yang lebih modern sekarang. Tapi ini sesuatu yang saya katakan unik itu tadi, sesuatu yang sifatnya tradisional menjadi kebiasaan, tapi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, luar biasa. Indonesia gitu ya, Indonesia banget lah. Sahur tidak bisa dipisahkan dari ibadah Ramadan kita. Rasulullah pun memerintahkan kita untuk sahur, ibadah sahur yang sangat disunahkan itu karena di dalamnya mengandung keberkahan yang luar biasa. Tetapi tidak jarang di antara kita, kalau mungkin di awal-awal Ramadan kita tidak ada yang bermasalah, kita masih semangat puasa Ramadan itu, kita sudah bangun, bahkan sahurnya jam 1, jam setengah 2 ibu-ibu sudah di dapur itu untuk masak dan sebagainya. Tapi nanti ketika Ramadan sudah menjelang akhir itu kadang-kadang sudah mulai bahasanya mulai kendul lah, untuk sahurnya itu sering kelewatan. Alarm yang
2-3 HP bunyi pun tidak kedengaran tuh bisa-bisa itu. Malah kadang satu HP itu alarmnya di setel 5. 5 kali bunyi. Ya. 5 kali bunyi. Ya. Begini para pemirsa sekalian, di Indonesia itu ada tradisi lagi yang namanya mungkin kita nyebutnya apa? Shola-shola ya. Bacaan tarhim itu. Tarhim ya. Sholatu wassalamu alaik dan sebagainya. Itu seringkali orang mengatakan memaknai imsak. Ini wis imsak kan. Ketika mendengarkan bunyi sholat-sholat tadi itu dikatakan sudah imsak. Itu juga bentuk ikhtiar sebenarnya, bentuk ikhtiar para ulama kita untuk menjaga dalam rangka kehati-hatian supaya puasa kita tetap sah, tidak sampai batal. Karena begini, secara syariat yang namanya puasa itu ya asyamu syar'an, secara syariat itu imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah, kan begitu ya. Puasa itu sendiri secara makna syariat adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti mungkin episode berikutnya kita akan membahas tentang hal yang membatalkan puasa itu ya. Dimulai dari tulu'ul fajri, min tulu'il fajri, dari mulai tulu'nya fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat di awal. Sedangkan di konteks yang lain, penjelasan yang lain, wa zamanus siyam, adapun waktu puasa itu sendiri, durasi puasa itu min tulu'il fajri asani, mulai terbit fajar yang kedua. Jadi secara syariat fajar yang dimaksud di sini ada dua macam. Ada pertama namanya fajar kadzib ya. Kalau kondisi realnya fajar kadzib, kalau kita naik di tempat yang tinggi, di puncak gunung atau di gedung yang tinggi, kita bisa melihat di ufuk sebelah timur sana itu akan ada seperti tarikan benang lurus begitu, seperti tarikan benang, dan itu ada menyala begitu, hanya seperti satu benang yang ditarik begitu, membentang dari ufuk utara ke ufuk selatan. Itu namanya fajar kadzib. Seiring dengan waktu yang hanya satu helai benang tadi itu akan melebar, digambarkan dalam kitab itu seperti ekornya harimau gitu. Yang apa bahasa Jawanya nyemberet atau apa gitu ya. Semakin melebar. Itu yang dinamakan fajar shadiq. Nah, ketika fajar shadiq itu terbit, itulah masuk waktu subuh, masuk waktu sholat subuh, tepat di saat itu. Sebagaimana kita tahu, penetapan waktu sholat itu kan tidak setiap hari, setiap saat orang itu melihat melihat fajar ya. Kalau kita beli kalender tahun 2021 ini, Desember kemarin kita beli kalender itu, waktu sholat itu sudah lengkap 1 tahun, mulai Januari sampai Desember 2021 itu sudah ada semua. Artinya apa? Waktu sholat 1 tahun, bahkan mungkin ada waktu sholat abadi, bisa kita lihat itu kan. Itu penelitiannya mengambil penghitungannya itu tidak setiap hari, tetapi sudah 1 tahun, 2 tahun itu sudah bisa dihitung. Menurut ulama, kemungkinan untuk pergeseran waktu karena perhitungan itu sifatnya estimasi, itu bisa geser 1 menit lebih cepat, 1 menit lebih lambat, itu bisa saja terjadi, Artinya apa? Waktu di kalender yang kita lihat, katakan subuh 0401, itu dibuat 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu bisa saja praktek realnya hari ini subuh itu bisa 0400 atau 0402. Itu sangat mungkin terjadi. Estimasi waktu itu yang dibuat sekian lama itu. Oleh karena itu ulama-ulama kita kemudian berikhtiar untuk menghati-hati itu, membuat tradisi yang namanya tarhim tadi. Kalau kita lihat durasi tarhim itu kan sekitar 8 menit 10 menit ya. 8 menit 10 menit. Tarhim itu dibunyikan 5 menit sebelum waktu estimasi hitungan subuh yang dibuat, dan 5 menit setelahnya. Jadi 10 menit itu 5 menit sebelum subuh yang ditentukan, dan 5 menit setelahnya. Ya. Artinya apa? Ulama ini membuat hitungan tadi itu. Andaikan subuh ini bergeser 1 menit lebih cepat atau lebih lambat, kalau orang itu kaitannya dengan sholat ya, kalau dengan sholat insya Allah tidak ada masalah. Tapi katanya dengan puasa, karena batasan sahur tadi,
kalau orang tidak dibuat 5 menit lebih cepat, ya kalau subuhnya tepat. Lagi-lagi yang kedua tukang azannya tepat juga. Masalahnya kan kalau orang itu bergantung di azan subuh. Saya sendiri tanya, Ustaz, batasan waktu sahur itu maksimalnya kapan? Kita tidak boleh jawab ketika kamu dengar azan subuh. Ya kalau tukang azannya tepat, itu kan bahaya. Kalau tukang azannya kalau ada yang molor, itu kan jadi bahaya. Sholatnya ikut molor. Yang benar itu batas waktu sahur itu adalah ketika masuk waktu subuh. Itu pasti benar. Berarti fenomena alam. Iya, waktu subuhnya. Tadi bukan azan subuhnya, karena sangat subjektif dengan tukang azannya kan itu. Sangat subjektif dengan tukang azannya. Kalau waktu subuhnya itu pasti benar. Tetapi demi kehati-hatian tadi yang kasus saya sampaikan tadi, ada tarhim itu diperbuat 5 menit lebih cepat, orang mengatakan sudah waktunya imsak, itu pasti aman. Karena sholat tadi itu dibuat 5 menit lebih cepat dari hitungan waktu subuh yang ditentukan. Andaikan dia sudah berhenti makan di saat itu pasti aman. Andaikan orang mengatakan, wah ketika baru dengar assalatu wassalamu alaik, saya masih minum atau apa, boleh. Ketika masih awal-awal masih boleh. Tapi kalau sudah sholatnya sudah berjalan sekian menit, itu bahaya. Itu bahaya. Karena sholat tadi dibuat separuhnya dibuat di awal, separuhnya dibuat di akhir. Nah itu dalam rangka ikhtiar ulama kita untuk menjaga keabsahan puasa kita agar sahurnya tidak melewati waktu. Sebenarnya itu yang dibuat seperti itu. Ya mungkin gambarannya seperti itu Ustaz, untuk imsak. Jadi kalau misalnya ada seseorang ini Ustaz, dia menduga, ini bahasanya menduga ya orang awam, atau mungkin jauh dari masjid, tidak ada sholat itu, atau mungkin hanya melihat fenomena alam tapi tidak dengan keilmuan terbatas misalnya. Itu kira-kira dia menganggap aku tak teruskan aja, belum kedengaran azan, teruskan makan sahurnya gitu, belum selesai. Itu gimana Ustaz? Bisa saja terjadi itu ya, ketika kita di sebuah daerah atau tempat yang memang jauh dari masjid dan sebagainya, kita tidak dengar. Yang jelas orang itu harus mengambil sikap menentukan dia makan terus atau tidak itu diawali dengan ijtihad Ustaz. Tidak boleh orang itu tanpa ijtihad, hanya persangkaan saja. Koyoke durung, kemudian dia tidak boleh. Dia harus melakukan ijtihad semampu dia. Mungkin sekedar dia keluar dari rumah melihat kondisi atau seperti apa dan sebagainya. Sekarang kan sudah ada teknologi canggih ya, artinya itu lebih memudahkan kita untuk mengontrol sisi waktu dan sebagainya. Yang jelas harus ada ijtihad. Tanpa ijtihad tidak boleh. Nah, setelah dia ijtihad, zonnya dia, persangkaan dia tadi itu, menurut saya ini belum fajar gitu. Terus dia makan. Kalau ternyata secara hakiki itu sudah masuk waktu fajar, sah enggak puasanya batal. Jadi zon persangkaan yang dihadapkan pada sesuatu yang hakiki dan itu ternyata salah, itu tetap batal puasanya. Tetap batal. Sama dengan berbuka juga. Ketoke iki wis maghrib. Padahal belum. Dia hanya zon saja. Terus dia makan, dia berbuka, batal puasanya. Sebaliknya kalau dia menyangka itu belum maghrib, tetapi dia kemudian makan, padahal sudah masuk waktu maghrib, puasanya tetap sah. Meskipun persangkaan dia belum masuk waktu, tetapi itu tetap sah. Persangkaan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi paling tidak ada usaha ya. Kalau sekarang kita dengan teknologi ada aplikasi jadwal sholat dan sebagainya, alarm sholat dan sebagainya, mungkin itu sangat membantu. Malah kita ambil sisi amannya aja Ustaz ya. Apalagi nanti disiasati, ini sudah ada banyak orang yang keluarga nggak bisa mudik, telepon-teleponan, nanti saya dibangunkan sahur Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Sebenarnya paling enak itu minta tolong sama yang Indonesia bagian timur itu. Karena bangunnya duluan, kita dibangunkan jam berapa itu nanti ya. Jadi seperti itu. Banyak sebenarnya problem-problem kita. Setelah niat kemarin kita sudah ulas secara detail, mudah-mudahan bisa kita terapkan mulai dari awal puasa, kemudian batas-batasan imsak ini juga menjadi alat ukur kita mengawali puasa dalam hari-hari selama bulan Ramadan. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita ini akan membahas tentang ini Ustadz. Banyak yang mengeluhkan setelah sahur beres mau ngapain? Ini
ada kehati-hatian sampai menuju buka puasa di maghrib itu. Ada kehati-hatian yang cukup panjang ini Ustaz, sekitar berapa jam. Insyaallah pembahasan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa, terutama yang terkait dengan fenomena pandemi sekarang, ada kaitan batal apa tidaknya, kita akan bahas di episode selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Baik pemirsa, sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan episode kali ini. Pemirsa TV 5 Masjid Darul Ilmi SMK Negeri 5 Surabaya di mana saja berada, saat ini Anda menyaksikan acara Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, Ramadanku penuh makna. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam tayangan ini, dengan kita tutup doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Alfitr Aruf mohon diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.